Kita kembali di Dobrak Misteri Cerita Horor ya. Kali ini seperti biasa kita bareng sama Mang Ade. Beliau spesialis banyak pengalaman dan cerita horornya. Tapi kita akan dengarkan nih sekarang mumpung malam Jumat. Cerita apa? Mang Ade akan cerita tentang pohon bambu. Ya Mang Ade ya? Iya. Pohon bambu yang tiba-tiba melengkung sendiri ke bawah. Iya, yang ke bawah. Mari kita kupas. Awalnya gimana? Mang Ade, awalnya gimana nih Mang Ade nih? Awalnya gimana maksudnya? Itu bambu yang tiba-tiba, saya juga sebetulnya pernah dengar ya cerita Bambu pohon bambu tapi tiba-tiba satu batang kan? Iya, tiba-tiba menghalangi jalan orang. Nah, kita mau lewat tiba-tiba bambunya roboh sendiri. Iya, bukan roboh, dia langsung menghalangi jalan aja. Menghalangi jalan. Katanya kalau misalkan bambu kita langkahi, maka dia akan berdiri Iya, sekaligus kan? Iya. Akhirnya kita ke bawah. iya, mesat kita aja. Makanya kalau ada bambu yang roboh melengkung menghalangi jalan kita lebih baik enggak melangkahinya. Iya, Tapi kita lewat muter. iya. Saya pikir cerita itu bohong, Mang Ade. Memang itu bukan bohong ya, itu memang asli, fakta itu. Pertanyaan saya, Iya. Mang Ade ngalamin enggak? Waktu itu saya ngalamin ya, bambu seperti itu menghalangi jalan. Benar. Iya, betul. Jangan bohong nih. Iya, benar, saya udah pengalaman itu. Awas kalau Udah bohong. ngalamin soal bambu menghalangi kita jalan. Enggak, masalahnya kok kalau saya pikir cerita ini masih belum tentu dan jelas kebenarannya. Apakah itu memang ada? Memang ada itu, kalau udah mengalami pasti yakin ada. Coba saya pengen dengar dulu ceritanya seperti apa. Waktu itu saya kan ikutan jualan sama bapak nih. Jualan bapak? Sama bapak jualan mie ayam. Jualan mie ayam Bukan sama jualan bapak ya. sama bapaknya. Ya, bapak. Bapak saya kan jualan mie ayam pakai gerobak dorong ya, gerobak dorong itu. Ya. Keliling setiap lembur kalau malam ya. Keliling ke setiap lembur-lembur saya nih. Pas waktu itu saya mau ke tetangga kampung ya, dari kampung ini ke kampung sebelah. Cuma perjalanan itu sunyi, sepi banget, itu banyak pohon-pohon bambu. Di situ nggak ada lampu, apalagi listrik itu belum ada, kayaknya belum masuk ke situ ya, listrik juga. Berarti ini cerita zaman dulu kan? Iya, zaman dulu waktu saya kecil itu. Oke, terus Itu jalannya jelek-jelek, Mas. Pas di situ di dekat pohon bambu itu tiba-tiba ya, pas jalannya jelek, habis hujan nih, habisnya kan jalan jelek ya, itu ke roda gerobak juga itu agak lengket itu tanah-tanahnya ya, agak mater lah gitu, bilang mater agak ya. susah buat ya, jalan. Itu bapak saya dorong gerobak, saya bawa lampunya, lampu partomak itu saya yang bawa, lampu partomak. Iya. Cuma sampai itu kan tuh tengah-tengah ya, tertawang tengah-tengah kampung, ke sana jauh, ke sini jauh. Iya. Itu pas di pohon bambu itu saya kaget waktu itu, Mas. Tiba-tiba pohon bambu itu ada satu menghalangi jalan, dia langsung melengkung, Roboh sendiri. menghalangi gerobak bapak saya. Gerobak mie ayam itu. Saya kaget. Saya kan waktu itu kecil ya, malum lah, masih kecil. Saya kan kaget, ketakutan. Takut terus? Ya, Pak, ada apa Pak? Ada apa itu bambu kok tiba-tiba roboh sendiri dia? Ya. Kata bapak saya. Dia sambil marah, dia emang bapak saya itu berani, emang nggak takut ya gituan ya. Bapak saya sambil marah-marah gini, kamu jangan nakut-nakutin saya ini lagi jualan, saya nggak takut sama kamu, kenapa kamu nakut-nakutin saya?
saya enggak mengganggu kamu, kata bapak saya. Iya. Terus bambu itu sama bapak saya ngomong gitu ya, bambu itu malah diam aja menghalangi jalan, menghalangi gerobak gitu ya. Terus bapak saya langsung ngomong kayak gitu ya, marah-marah kayak gitu sambil megang sapu tangan, Mas. Sapu tangan itu langsung diiketin ke bambu itu. Diikat di Bambu, iya. Maksudnya diikat Bambunya diikat sama sapu tangan itu. ujungnya. Ya batangnya aja, batangnya tengah-tengah. Ya terus Saya juga nggak tahu itu kenapa bapak saya kok bambu diikat pakai sapu tangan ya. Saya juga kan nggak ngerti kayak gitu. Habis diikat itu ada suara, saya kaget itu. Suara cewek yang kayak kesakitan terus nangis. ya. Sambil kesakitan dia teriak-teriak, buka, saya nggak bakalan mengganggu lagi. Kata saya, ini suara apa kok? Tapi benar Itu waktu itu saya kecil, waktu saya kecil itu ya, saya nggak tahu itu, saya kan nggak ngerti kayak gituan dulu, Mas. Lanjut. Iya, buka, saya liatin aja bapak saya sambil ngomong gini, makanya kamu jangan mengganggu orang lagi jualan, saya ini lagi cari uang, lagi usaha, kata bapak saya. Iya. Dia langsung saya dengar lagi suara itu. Iya, ampun. Lama-lama bapak saya dibuka itu bambu itu. Tapi tetap bambu itu posisinya lagi menghalangi gerobak. Belum berdiri lagi. Belum. Walaupun Udah diikat. Iya. Saya nggak ngerti kayak gitu, Mas. Lagi apain? Kenapa diikat bambu itu ya? Lama-lama terus bambu itu dibuka lagi, sapu tangannya ya, bapak saya. Itu bambu itu habis dibuka, saya anehnya kok langsung berdiri lagi, Mas. Berdiri lagi Iya, semula lagi, normal lagi dia. Ke dapurannya Tempatnya ya, lah, tempatnya lagi dia. Nah, saya di situ. Saya belum tahu itu, mengerti apa itu. Nah, Nggak setelah tahu. itu Ya udah, saya habis itu bapak saya ngomong, makanya jangan main-main sama saya, kata bapak saya. Saya nggak ngerti itu. Emang bapak saya emang berani orangnya. kemudian cerita berakhir sampai di situ. Iya. Bapaknya enggak ngejelasin. Nggak jelasin, ya udah. Pergi lagi tuh, dorong lagi gerobak bapak saya mau ke kampung lagi. Sedekat lagi kan mau ke kampung lagi, kelihatan kampung itu ada cahaya lampu. Ya udah, situ sampai ke kampung. Saya sebelum nyampe kampung itu nanya ke bapak saya, itu kenapa Pak? Itu ada apa? Kok sampai gini, sampai diikat itu bambu? Itu sampai ke kampung itu bapak saya nggak ngejelasin, Mas, soal itu. Makanya saya nggak ngerti apa itu. Oke, jadi cerita berakhir sampai di situ. Iya, udah segitu aja. Jadi kita sering ya, Iya. Made. Iya. Dulu juga saya pernah dengar cerita seperti itu. Cuman karena berhubung cerita versi Kang Ade ini belum lengkap, Iya. saya lengkapi nih ya. Iya. Nah, si bambu yang roboh menghalangi jalan itu, katanya apa sih mitosnya nih? Iya, mitos. Kita bicara mitos karena emang faktanya belum ada. Iya, belum ada. Kita belum ngalamin. Kecuali emang ada ya. Iya. Nah, katanya kalau kita bawa apa sih bawa Sapu tangan kayak apa gitu ya. Golok apa. kita potong ujungnya, katanya itu bisa dijadikan teropong. Iya. Bener nggak? Iya, katanya. Nah, itu kemudian ada juga yang menyimpulkan bahwa di antara bambu itu biasanya ada bambu petuknya. Iya. Ada yang menyebutkan versi seperti itu. Ada bilang seperti itu, ada versinya macam-macam lah itu versinya. Cuman saya juga bingung nih kalau memang Kang Ade ini sudah ngalamin hal seperti itu, tapi ternyata faktanya ini masih namanya gaib ya, Iya, gaib. namanya cerita horor. Boleh percaya, boleh enggak. Iya. Yang penting jangan dijadikan sebuah acuan Iya. bahwa wah kita harus nyari nih pohon bambu yang bisa ngalangin jalan. Iya. Nah, kan itu tidak bisa diperkirakan seperti itu. Enggak. Tidak bisa dicari. Enggak lah, jangan. Makanya dengar-dengar kalau misalkan kita lagi jalan ke dapuran bambu kemudian ada bambunya yang roboh sendiri menghalangi jalan kita,
itu katanya kebetulan karena ada petuahnya. Iya. Tapi Kang Ade bener nih, Iya benar cerita itu saya. nggak bohong. Nggak bohong, saya Sebab ngalamin kalau itu. Kang Ade bohong ini bisa membohongi publik. Enggak, saya tuh ngalamin waktu kecil itu sama bapak saya. Nah, jadi ini teman-teman, jadi ini bener kisah nyatanya Kang Ade. Dulu dia waktu masih kecil, ikut jualan mie ayam Iya. sama bapaknya, ternyata dihalangi oleh bambu tersebut. Iya. Silakan teman-teman menyimpulkan, boleh percaya boleh tidak, silakan di komen aja. Kalau memang pernah dengar cerita ini, silakan juga di komen, dan apa saja hal-hal mitosnya tentang bambu tersebut. Karena kan tadi bambunya nangis ya. Iya. Nah ini juga versinya udah lain-lain. Iya. Ya. Nah, oke, itu cerita tentang bambu roboh. Iya. Ada cerita horor apa lagi nih? Udah ya. Sebetulnya masih banyak sih cerita-cerita ya. Cuma nanti aja lah. Sekarang suaranya nggak ini nih. Lagi nggak enak suaranya nih. Batuk-batuk. Nantilah kita sambung lagi ya. Oke. Kalau cerita-cerita horor tuh saya itu ya sedikit-sedikit ada sih pengalaman ya. Pasti. Iya pasti. Karena setiap orang mempunyai pengalaman horor, entah itu pengalaman horor yang sifatnya berat ataupun ringan, ataupun memang pengalaman secara pribadi yang ingin ataupun tidak bisa diceritakan semuanya. Karena apa? Kalaupun diceritakan, kemungkinan orang akan percaya, bisa juga tidak percaya. Tapi yang namanya cerita itu biasanya Pengalaman apa sih namanya? pengalaman Diracik. Ya, diracik lagi bisa ditambahin. Padahal kejadiannya enggak senetral enggak sepenuhnya. Iya, nggak sepenuhnya. Kebanyakan kan bohongnya, ya enggak? Iya, kebanyakan bohong. Ya, Kecuali yang kebanyakan ngalamin. bohongnya. Yang Makanya silakan teman-teman disaksikan terus Gebrak Misteri bersama Kang Jepri dan Kang Ade. Kita kupas tentang cerita-cerita horor berdasarkan kisah nyata. Selamat malam.